Ibu PLT Sekjen dan Pak Sekretaris Jenderal DPD, bisa nggak kita mulai sambil nunggu ya? Ya, meski belum quorum, cocok ya Pak? Ya. Bapak Ibu sekalian, meski sesuai dengan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tatip, maka sesungguhnya forum belum terpenuhi, masih kurang 3 orang atau kurang 1 fraksi. Jadi oleh karena itu sebenarnya belum bisa dimulai, namun demikian kita sepakati sambil menunggu kawan-kawan kita mulai ya. Cocok? Oke. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara PLT Sekjen MPR RI dan Sekjen DPD RI beserta seluruh jajaran yang telah memenuhi undangan kami. Perkenankanlah pimpinan menyampaikan agenda rapat pada pagi hari ini. Yang pertama, itu pembahasan RKA dan RKP tahun 2025 serta hasil pemeriksaan BPK tahun 2022. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, penutup. Kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat bisa kita akhiri pada pukul 12.30? Ya, tinggal 12, kalau nanti kurang kita perpanjang. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 59 ayat 2 huruf C Peraturan DPR tentang tatip, bahwa tugas komisi dalam bidang anggaran adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program lembaga atau kementerian yang menjadi mitra kerja komisi. Atas dasar ketentuan tersebut dan siklus anggaran yang sudah diberikan dari Badan Anggaran DPR RI, maka Komisi 3 menjadwalkan kegiatan pembahasan RKAKL dan RKP tahun 2025 beserta mitra kerja dimulai tanggal 10 sampai dengan 14 Juni 2024. Berdasarkan data tersebut, kami sampaikan bahwa pagu anggaran untuk MPR RI tahun 2024 itu 924.551.351.000 dan pagu indikatif untuk 2025 tidak ada perubahan. Nah, ini tentu pagu indikatif ditetapkan atas dasar rapat tripartit. Oleh karena itu tinggal nanti Diko mau menambah atau mau bisa kita kurangi pula kalau itu banyak kelebihan. Itu di kewenangan di Komisi 3. Untuk DPD RI, pagu anggaran 2024 sebesar 1.174.261.000 dan untuk pagu indikatif tahun 2025 sama dengan 2024. Ini tidak memperhitungkan inflasi, dianggap sama ya. Komisi 3 ingin mengetahui digunakan untuk program apa saja dan kegiatan apa saja untuk tahun 2025 tersebut. Apakah masih ada usulan tambahan anggaran atau tidak? Itu nanti untuk kegiatan yang dimaksud. Jadi silakan disampaikan. Selain itu, sesuai dengan pasal 59 ayat 2 huruf H dan huruf I serta pasal 176 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tatip, Komisi 3 ingin juga mendapatkan penjelasan hasil pemeriksaan BPK 2022 tahun 2022. Untuk itu kita mulai dulu dari Ibu PLT Sekjen MPR RI dan berikutnya nanti disambung dengan dilanjutkan kepada kepada Saudara Sekjen DPD RI. Kira-kira begitu, Ibu ya. Ini perlu dicatat bahwa kinerja
Kesekjenan MPR RI dan DPD RI beserta DPR RI ini RI-nya di MPR adalah RI 5, di DPD adalah RI 7, dan di sini DPR-nya RI 6. Jadi kalau kinerja di wilayah ini agak parah, itu dampaknya juga pasti ke Senayan semua, ke parlemen. Saya kira demikian, kita mulai dulu. Ibu PLT, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 3, Bapak Insinyur Bambang Wuryanto, MBA, Bapak Ibu Komisi 3 yang hadir pada hari ini. Pertama yaitu hari ini adalah terkait dengan rencana anggaran dan rencana kerja pemerintah MPR RI tahun 2025 dan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan MPR tahun 2025. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, berikut adalah tugas dan wewenang MPR RI sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang MD 3 sebagaimana terlihat dalam paparan. Mohon izin saya tidak membacakan karena tugas dan wewenang memang sudah ada. Pada tahun 2021, pagu anggaran MPR RI sebesar 777 miliar dengan realisasi sebesar 714 miliar atau sebesar 91,89%. Dan di tahun 2022 pagu anggaran MPR RI sebesar 798 miliar dengan realisasi sebesar 732 miliar atau sekitar 95,01%. Dan di tahun 2023 dengan pagu anggaran MPR RI sebesar 922 miliar, realisasi yang tercapai adalah 863 miliar atau sekitar 94,17%. Di tahun 2024, pagu anggaran yang diberikan adalah sebesar 924 miliar dengan realisasi per 6 Juni tahun 2024 yaitu sebesar 385 miliar atau 41,64%. Dan di tahun 2025 nanti kami mendapat pagu indikatif sebesar 924 miliar, artinya sama dengan tahun 2024. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan RI nomor S36/MK.02/2024 dan Menteri PPN Bappenas nomor B201-D-8-PP.03/04/2024 tanggal 5 April 2024, MPR RI dialokasikan pagu indikatif di tahun 2025 sebesar 924 miliar 541.354.000. Pagu indikatif tahun 2025 yang telah dialokasikan akan digunakan untuk 2 program, yaitu 1. Program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar 652 miliar 213.418.000. Dan program yang kedua yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MPR
sebesar 277.934.000. Pagu indikatif tahun anggaran 2025 berdasarkan jenis belanja terdiri dari 1. Belanja operasional sebesar 199.684.000 rupiah atau sebesar 20,89%, terdiri dari belanja operasional pegawai sebesar 19.984.238.000 rupiah dan belanja operasional barang sebesar 73.465.466.000 rupiah. Yang kedua yaitu belanja non operasional sebesar 731.401.670.000 rupiah atau sebesar 79,11%, yang terdiri dari belanja barang sebesar 700.400.687.000 rupiah dan belanja modal sebesar 24.386.983 rupiah. Alokasi pagu indikatif pada program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar 652,21 miliar, yaitu terdiri dari 1. Pelaksanaan tugas pimpinan MPR sebesar 73.864.968.000 rupiah. Yang kedua, pelaksanaan sosialisasi 4 pilar sebesar 406.917.764.000 rupiah. Yang ketiga, pengkajian kemajelisan sebesar 130.782.239.000 rupiah. Yang keempat, penganggaran MPR sebesar 25.084.662.000 rupiah. Dan yang kelima yaitu pelaksanaan tugas konstitusional MPR sebesar 15.563.827.000 rupiah. Alokasi pagu indikatif pada program dukungan manajemen sebesar 272,32 miliar, terdiri dari 1. Pengelolaan administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi sebesar 10.315.697.000 rupiah, mohon maaf. Yang kedua, pengelolaan administrasi, publikasi dan layanan informasi sebesar 31.574.521.000 rupiah. Yang ketiga, pengelolaan administrasi perencanaan dan hak-hak keuangan MPR sebesar 149.357.245.000 rupiah. Yang keempat, pengelolaan administrasi sarana dan prasarana kantor sebesar 79.357.245.000
Rp849.517.000. Yang kelima, pengelolaan administrasi dan pengendalian internal sebesar Rp1.230.954.000. Terhadap pagu indikatif yang diperoleh MPR RI di tahun 2025 sebesar Rp924.354.354.000 setelah kemudian dilakukan perhitungan, persandingan dan evaluasi atas program kegiatan dan anggaran yang sudah disusun pada KPJM MPR RI tahun 2025 ternyata masih belum memenuhi kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, MPR akan mengajukan usulan tambahan di tahun 2025 sebesar Rp256.938.000 sehingga total jumlah usulan pagu anggaran MPR RI pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.176.168.292.000. Rincian usul tambahan anggaran di tahun 2025 tersebut berdasarkan program sebagai berikut. Usulan penambahan anggaran pada program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp179.127.623.000 sehingga awalnya pagu sebesar Rp652.213.624.000 diusulkan menjadi Rp831.043.043. Usul penambahan pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp7.249.315.000 sehingga awalnya pagu sebesar Rp227.327.934.000 disesuaikan menjadi Rp347.249.000. Pengajuan usul tambahan anggaran MPR RI di tahun 2025 diajukan antara lain untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan, yaitu pada program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan, yaitu pelaksanaan sosialisasi 4 pilar oleh pimpinan MPR RI dan alat kelengkapan. Yang kedua, sosialisasi 4 pilar kepada instansi, ormas, orpol, sosialisasi 4 pilar berbasis komunitas dan pendidikan penguatan 4 pilar untuk generasi muda. Yang ketiga adalah penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota MPR. Yang keempat, kegiatan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Yang kelima, saresehan anggota Badan Penganggaran. Yang keenam, lokakarya akademik dan diskusi publik fraksi atau kelompok DPD. Yang ketujuh, dialog kebangsaan lintas fraksi dan kelompok DPD. Yang kedelapan, ada pembentukan panitia ad hoc apabila diperlukan. Pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya,
MPR masih memerlukan satu, kebutuhan penambahan anggaran untuk pelayanan kesehatan pimpinan, anggota, dan pegawai. Yang kedua yaitu kebutuhan penambahan anggaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Yang ketiga, kebutuhan penambahan anggaran untuk publikasi peliputan kegiatan MPR. Yang keempat, kebutuhan penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan, fasilitas perkantoran, dan operasional pemeliharaan kantor. Yang selanjutnya adalah kebutuhan penambahan anggaran untuk penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan. Bapak dan Ibu pimpinan serta anggota Komisi 3 yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat agar usul tambahan anggaran MPR RI dapat disetujui. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, opini BPK atas laporan keuangan MPR RI dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Pada tahun 2021, MPR memperoleh penghargaan atas capaian opini WTP 10 kali berturut-turut. Dan untuk tahun 2011 hingga 2020, capaian opini WTP atas laporan keuangan MPR RI tahun anggaran 2022 dengan nomor 77/V/V/1/05/2023 yang diterima pada bulan Juli 2023 pada tanggal 10 kemarin. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2022 dengan nomor 85-LHP-16-05-2023 tanggal 24 Mei 2023 terdapat temuan dengan dua kategori, temuan belanja dan temuan aset. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di tahun 2023 atas laporan keuangan MPR tahun anggaran 2022. Pada temuan belanja terdapat dua temuan yang dapat kami jelaskan. Pertama yaitu pengendalian atas 8 kontrak pekerjaan renovasi partisi dinding senilai Rp1.588.942.800 tidak memadai. Ini telah ditindaklanjuti dengan pertama, surat instruksi dari Sekretaris Jenderal MPR RI nomor 11 tahun 2023 tanggal 9 Juni 2023 kepada inspektur untuk membentuk dan menugaskan tim untuk mengukur pekerjaan partisi dinding ruangan yang dimaksud dengan LHP BPK. Yang kedua yaitu surat teguran PLT Sekretaris Jenderal MPR RI nomor 16 tahun 2023 tanggal 9 Juni tahun 2023 kepada Kepala Bagian Pemeliharaan Instalasi dan Angkutan pada Biro Umum Deputi Bidang Administrasi atas tindakan yang menyebabkan pengendalian atas pekerjaan renovasi partisi dinding yang tidak memadai. Atas tindak lanjut tersebut oleh BPK, temuan tersebut telah dinyatakan sesuai dengan rekomendasi BPK. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengadaan barang atau jasa tidak sesuai dengan ketentuan. Telah ditindaklanjuti pertama dengan surat instruksi Sekretaris Jenderal MPR RI
nomor 11 tahun 2023 tanggal 9 Juni tahun 2023 kepada inspektur untuk membentuk dan menugaskan tim untuk pengerjaan partisi dinding yang dimaksud dengan LHP BPK, dan surat teguran Sekretaris Jenderal MPR RI nomor 16 tahun 2023 tanggal 9 Juni 2023 kepada Kabag Pemeliharaan Instalasi dan Angkutan pada Biro Umum Deputi Bidang Administrasi dan atas tindakan yang menyebabkan pengendalian atas pekerjaan tersebut tidak memadai. Atas tindak lanjut tersebut oleh BPK, temuan tersebut telah dinyatakan sesuai dengan rekomendasi dari BPK. Yang ketiga yaitu pengelolaan aset tetap belum memadai. Yang pertama telah ditindaklanjuti dengan pertama, BMN dan dalam kondisi rusak dan berat telah dapat diidentifikasi dan telah dilakukan perubahan kondisi dan penghentian atas aplikasi Sakti melalui surat keterangan Kepala Bagian Pengelolaan BMN nomor 8 garis miring B 4 garis miring 06 garis miring 2023. Yang kedua, BMN dalam kondisi tidak ditemukan telah teridentifikasi dan akan direklasifikasikan menjadi aset lainnya. Yang ketiga, surat teguran PLT Sekretaris Jenderal MPR tahun nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 Juni tahun 2023 kepada Kabag Pengelolaan BMN dan akomodasi untuk melakukan perbaikan berupa lebih tertib dalam pelaksanaan pencatatan inventarisasi aset tetap dan melaporkan kegiatannya kepada KPA atau PA. Yang kedua, terdapat aset tetap, peralatan dan mesin yang kondisinya sudah rusak dengan nilai buku sebesar Rp21.750.000 masih dicatat dalam kondisi baik pada aplikasi Sakti. Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan BMN dalam kondisi rusak berat telah dapat diidentifikasi dan telah dilakukan perubahan kondisi penghentian pada aplikasi Sakti melalui surat keterangan Kepala Bagian Pengelolaan BMN nomor 8 garis miring B4 garis miring 06 garis miring 2023. Yang kedua, BMN dalam kondisi tidak ditemukan telah diidentifikasi dan akan direklasifikasi menjadi aset lainnya. Yang ketiga, surat teguran PLT Sekretaris Jenderal MPR RI nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 Juni tahun 2023 kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan akomodasi untuk melakukan perbaikan berupa lebih tertib dalam melaksanakan pencatatan dan inventarisasi aset tetap dan melaporkan kegiatan tersebut kepada KPA garis miring PA. Atas tindak lanjut tersebut oleh BPK, temuan tersebut telah dinyatakan sesuai dengan rekomendasi BPK. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, tindak lanjut atas temuan BPK telah dinyatakan sesuai oleh BPK pada laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut pemeriksaan BPK sampai dengan semester 2 tahun 2023 pada MPR RI dengan nomor 39 garis miring LHPT garis miring 16 garis miring 02 garis miring 2024 tanggal 5 Februari 2024. Demikian penyampaian rencana kerja anggaran dan rencana kerja MPR di tahun 2025 serta hasil
pemeriksaan BPK atas laporan keuangan MPR tahun 2022. Atas perhatian Bapak dan Ibu pimpinan serta anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.